Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Triseteh. Nah, di video kali ini aku bakal sharing caranya mengerjakan soal tes numerik. Jadi di sini mungkin akan kita bahas gimana sih trik-triknya supaya lebih mudah untuk mengerjakan soal tes numerik, baik itu untuk tes intelijensi CPNS, psikotes untuk masuk kerja di perusahaan, ataupun yang lainnya. Jadi video ini akan sangat bermanfaat dan silahkan disimak sampai selesai. Oh iya, sebelum kalian lanjut nonton video ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Langsung aja ke soal yang pertama. Di sini ada 28 per 294 sama dengan P per 42. Nah, untuk mengerjakan bentuk soal yang seperti ini, rumus yang harus kalian ingat adalah permisalannya seperti ini. A per B sama dengan C per D misalkan. Untuk mencari A itu dikali silang, jadinya A sama dengan B dikalikan ke C kali silang, B kali C per D. Nah, kalau untuk di soal ini kita terapkan untuk mencari P, jadi P sama dengan 28 itu kita kalikan dengan 42 per 294. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 42 dengan 294. 294 kalau dibagi 42 itu dapatnya 7. 42 dibagi 42 kan habis kan, sisa 1, anggap aja hilang lah udah. Nah, ini jadinya 28 bagi 7, hasilnya 4. Jawabannya adalah yang A. Next, soal yang berikutnya. Jika A adalah bilangan yang menyatakan 33 1/3% dari 34, dan B adalah bilangan yang menyatakan 1/3 dari 35, maka nah di sini kata kuncinya adalah dari. Jadi kalau ketemu soal cerita terus ada kata dari, itu artinya dikali. Jadi langsung aja nih, 33 1/3 ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 3 99 kan ya, tambah 1 berarti 100, berarti 100 per 3. Nah, karena persen berarti kita kalikan 1/100. Kemudian baru kita kalikan 34 ini tadi. Kalikan 34. Ini kita sederhanakan, 100 ketemu 100 habis kan, sisa 1/3. Nah, 1/3 kali 34 berarti 34/3 sama dengan berapa ini? 11 1/3. Sekarang kita lihat yang B. 1/3 dari 35 berarti 1/3 dikali 35. Dari sini aja udah kelihatan sih sebenarnya. Jadi ini kan 35/3 hasilnya kan. Nah, dari sini aja udah kelihatan kan. 35 dibagi 3 itu lebih besar daripada 34 dibagi 3. Berarti A lebih kecil dari yang B. Yang ini lebih kecil dari yang ini. Jawabannya yang B. A kurang dari B. Oke, yang selanjutnya. Bilangan berikut yang terkecil adalah, nah kita cari yang terkecil nih. Yang A 1/5, udah biarin aja. Yang B 1/5 akar 5. Ini berarti kan 1/5 dikali akar 5 berapa? Kalau akar 4 aja kan udah 2 kan. Berarti anggap aja kalau kita bikin gampang lah, anggap aja 2 misalnya. Ini udah berapa? 1/10. Sekian lah. Yang C 1 per akar 5. Berarti kan 1 per anggaplah 2. Kemudian yang D akar 5, anggaplah 2 misalkan. Dan yang E akar 5/5. 5/5 nih kan sama dengan akar 1. Akar 1 itu sama dengan 1. Nah, yang terkecil yang mana?
Kalau yang D jelas enggak, 2, gede banget. E, 1. Yang lainnya seper-seper kan, yang ini juga salah. Nah, kita lihat di sini ada 1/5, 1/10 dengan 1/2. Nah, kalau untuk bilangan pecahan, itu dia kalau yang penyebutnya lebih kecil, itu berarti dia angkanya lebih besar, bilangannya lebih besar. Jadi misalnya 1/2, 1/3, 1/4. Nah, kalau yang penyebutnya ini lebih kecil, itu berarti angkanya lebih besar. Kita bandingin 2 dengan 4. Penyebutnya 2, berarti dia lebih besar. Logikanya kayak gini, misalnya kita ada kue, 2 buah kue. Nah, yang satu cuman kita bagi 2, yang satu kita bagi 4. Otomatis yang cuman kita bagi 2 ini, yang satu dibagi 2, 1/2, satu dibagi 2 ini ukurannya lebih besar daripada yang satu dibagi 4 atau 1/4. Jadi, untuk mencari bilangan yang terkecil, kita cari yang penyebutnya paling besar. Yang mana? Yang B, 1/10. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Oke, next, soal selanjutnya. Di sini, jika A sama dengan 2 dan B sama dengan -1, maka nilai dari A plus B pangkat 3 dikurang 3A pangkat 2B dikurang 3AB pangkat 2. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih, nilai A-nya 2, nilai B-nya -1. Oke, langsung aja kita kerjakan. Jadi ini sama dengan A-nya 2 ditambah B-nya -1 kan ya. Pangkat 3 dikurang 3 dikali A kuadrat, berarti 2 kuadrat dikali -1. Kemudian dikurang 3 dikali 2 dikali -1 kuadrat. Hasilnya adalah kita selesaikan dulu yang di dalam kurung nih. 2 -1 ketemu -1 berarti kan 1. 1 pangkat 3 itu tetap 1. Dikurang, ini kita selesaikan yang kuadrat dulu, yang pangkat 2. Dikurang 3 dikali 2 kuadrat itu 4 dikali -1 dikurang 3 dikali 2. Nah, ini -1 kalau dikuadratkan jadi positif 1. Oke, lanjut. Ini tetap 1. Kita selesaikan perkalian. 3 kali -3 kali 4 sama dengan -12. -12 dikalikan -1 hasilnya jadi positif. Jadi hasilnya jadi plus 12. Kemudian -3 dikali 2 itu jadi -6. Dikali 1 jadi -6. Terus hasilnya 1 tambah 12, 13. 13 dikurang 6. Berapa? 7. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal selanjutnya. Jarak dari rumah Teti ke sekolah adalah 2 km. Setiap hari Teti pergi dan pulang sekolah dengan berjalan kaki ke sekolah dengan kecepatan 7 km per jam. Waktu yang dibutuhkan Teti untuk pergi dan pulang sekolah selama seminggu adalah... Nah, jadi untuk rumus jarak, kecepatan, dan waktu, itu yang harus kalian ingat itu adalah rumus ini. Kalian ingat segitiga ini, ingat segitiga. Kemudian di sini J, di sini K, di sini W. Jadi segitiga JKW yang kalian ingat. Nah, sekarang yang kita cari kan waktunya, waktu yang dibutuhkan. Berarti untuk mencari W, rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Di sini 2 km setiap hari. Tapi kan pergi dan pulang berarti kali 2 kan ya? Berarti bukan 2. Tapi dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Dibagi 7. Kecepatannya adalah 7 km per jam.
Terus kemudian di sini katanya kan yang ditanyakan kan waktunya pergi dan pulang selama seminggu. Pergi dan pulangnya udah nih 4. Kemudian seminggu. Seminggu tuh berapa hari? Seminggu kan 7 hari, berarti dikali 7. Nah ini gampang banget ngitungnya. Ini dicoret, dicoret. Sisanya berapa? 4. Jadi jawabannya yang B. Gampang banget kan? Next, soal selanjutnya. 4 orang mahasiswa mendapatkan nilai ujian 83, 92, 86, 79. Jika seorang mahasiswa masuk dan nilai rata-ratanya menjadi 84, maka nilai mahasiswa yang baru masuk adalah, nah jadi gini, dari mana nilai 84? 84 itu kan cara nyarinya gini, jadi bisa dapat 84, itu hasilnya adalah dari 83 ditambah 92 ditambah 86 ditambah 79 terus ditambah satu lagi nih tadi nilai yang belum tahu nih, nilai mahasiswa yang baru masuk, misalnya tambah X dibagi 5 karena jumlahnya ada 5 Tuaga Patma. Nah untuk mencari X itu caranya adalah nilainya ini 84 kita kalikan 5 terus dikurangi jumlah nilai yang udah ketahuan nih berapa. Jadi 83 tambah 92 tambah 86 tambah 79 itu kalau dijumlahkan adalah 340. Oke, lanjut. 84 dikali 5 itu hasilnya adalah 420 dikurang 340. Jadi hasilnya adalah 80. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang selanjutnya. Lampu A menyala setiap 12 menit dan lampu B menyala setiap 18 menit. Jika kedua lampu tersebut menyala bersama-sama pada pukul 12:12, kedua lampu akan menyala bersama-sama lagi pada pukul. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, kalian nggak usah bingung. Kalian tinggal nyari KPK dari angka 18 dan 12. Apa sih KPK itu? Jadi KPK itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Jadi kalau di sini berarti bilangan KPK itu adalah bilangan yang bisa dibagi 18 dan bisa dibagi 12. Berapa itu? 36. Jadi 36 nih kalau dibagi 18 dapat 2, kalau dibagi 12 dapat 3. Jadi tadi kan jamnya 12:12. 12:12. Kita tambah 36 menit. Jadinya berapa? 6 tambah 2, 8. 1 tambah 3, 4. Jadinya lampu akan menyala lagi pada pukul 12:48 menit. Jawabannya yang B. Jadi mudah banget. Soal yang selanjutnya. Seorang pekerja bekerja 8 jam sehari dengan upah Rp5.000 per jam. Jika lebih dari 8 jam dikenakan lembur dengan upah Rp3.000 per jam. Jika selama seminggu dia bekerja selama 6 hari dan mendapatkan upah sebesar Rp273.000, jumlah jam kerjanya adalah berapa jam? Nah, ini kita hitung ini dulu. 8 jam sehari, upahnya Rp5.000. Berarti sehari dia dapat berapa? 8 kali 5 kan Rp40.000. Yang lemburnya jangan kita hitung dulu. 40.000 ini kita kalikan 6 hari. Kali 6 itu berapa? 240.000. Nah, kemudian di sini dia dapat upahnya berapa? 273.000. 273.000 dikurang 240.000 itu adalah 33.000. Nah, jadi dia uang lemburnya nih yang ini 33.000. Nah, 33.000 nih kita nggak tahu kan berapa jam. Jadi caranya mencarinya adalah dia katanya sejamnya dapat 3.000. Jadi kalau 33.000 ini kita bagi dengan 3.000, ini cara ngitungnya gampangnya kalian coret aja ya ribunya nih. Nah, 33 dibagi 3 berarti berapa? 11. Berarti dia lemburnya 11 jam. Nah, jam lemburnya udah ketemu nih. Sekarang jam kerja normalnya.
berapa jam? Di sini kan 8 jam. Selama 6 hari. 8 kali 6 berapa? 48 kan? 48 jam. Nah, kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 59 jam. Jadi yang mana jawabannya? Yang C. Soal yang selanjutnya. Di sini ada pi dalam kurung 7000 dikurang 4032. Jadi kalau ketemu pi, kalian nggak usah bingung. Pi itu nilainya cuman ada 2 macam. Kalau dia bilangannya kelipatan 7, itu menggunakan 22/7. Sedangkan kalau bilangan yang dihitung tuh bukan kelipatan 7, maka pakainya 3,14. Nah, di sini kita cari tahu dulu nih, 7000 dikurang 4032 itu berapa? Kita tulis dulu di sini pi dalam kurung 7000 dikurang 4032. Itu hasilnya adalah 2968. 2968 ini kelipatan 7 bukan? Kelipatan 7. Jadinya kita pakai yang ini, 22/7. Jadinya 22/7 dikali 2968. Ini kita coret, dapatnya adalah 424. Jadi sama dengan 22 dikali 424, itu hasilnya adalah 9328. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang selanjutnya, soal yang terakhir. Di sini ada A pangkat negatif 5/3 dikali B pangkat 10/3. Kemudian ini dalam kurung pangkat 3/5. Nah, kalau ngelihat kayak gini nggak usah bingung, karena ada triknya. Jadi kalau dalam pangkat, kemudian dalam kurung dipangkat lagi kayak gini, ntar tuh cara ngitungnya adalah dikali. Jadi kita pisahin aja yang A dan B. Jadi ini sama dengan A pangkat min 5/3, kita kalikan ini, kalikan 3/5. Kemudian yang B dikali B pangkat 10/3, kita kalikan juga ini, 3/5. Sama dengan A. Nah, ini bisa kita coret. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Dapatnya berapa? Negatif 1. Kemudian dikali B, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Ini dapatnya 2. Jadi B-nya pangkat 2. Kemudian, jadi kalau ketemu bilangan yang seperti ini, nggak usah bingung, yang pangkatnya negatif kayak gini, itu ada rumus yang harus kalian ingat. Jadinya, kalau misalnya A pangkat min P, itu sama dengan 1/A pangkat P. Itu dengan A tidak sama dengan 0. Jadi kalau seperti ini jadinya adalah 1/A pangkat 1. Jadi negatifnya jadi positif ya. Negatif jadi positif. Dikali dengan B pangkat 2. Ini sama dengan B pangkat 2 per A pangkat 1. Jawabannya yang mana? B pangkat 2, A pangkat 1 sebenarnya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan soal di video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan leave komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye.